materi tentang user flow dan akan gimana kelompok apa mandiri? Oke. Kalian nanti akan presentasi kelompok dan sebelum kita membahas mengenai materi kelompok ya atau tugas kelompok, saya akan menyampaikan materi mengenai user flow yang ada di Zoom. Bisa ditampilkan. Maksudnya di dulu. Untuk yang di Zoom, apakah tugasnya sudah selesai? Arinil, sudah selesai belum tugasnya? Ella, Bagas, Cindy, Sulis. Tampilkan dulu. Yang di Zoom kita akan tampilkan slide-nya ya. Asik. Oke, baik, sudah tampil materinya tentang user flow. Ya, tadi pertemuan ketiga, ya, pertemuan keempat ada materi tentang user flow yang kemarin kita coba sampaikan itu baru seputar teori tentang UI dan UX. Nah, sekarang kita akan ketahui bersama mengenai user flow. Nah, untuk user flow di sini materi kita seputar definisi, kemudian seputar tipe dari user flow, contoh dan cara membuat serta tulisan. Nah, ini untuk menyempurnakan tugas kalian yang kemarin sudah kalian buat. Oke, selanjutnya definisi tentang user flow di sini kita akan coba lihat. Nah, di sini ada definisi apa itu user flow. User flow itu secara definisi atau artinya itu berarti alur penggunaan dari aplikasi. Jadi alurnya adalah kita akan coba bahas ya, akan secara detail mulai dari aplikasi itu mulai sampai aplikasi itu berakhir. Nah, di sini aplikasi mulai itu apa nama tahapannya. Jadi yang dimulai adalah sesuai dengan kemarin kan kalian sudah dibentuk kelompok ya. Jadi apa saja yang harus ditampilkan di dalam desainnya. Jadi di sini untuk user flow kita tidak membahas mengenai desain, tapi bagaimana nanti pengalaman pengguna dituangkan di dalam user flow ini. Nah, alur pengguna di sini. Alur pengguna.
berarti tahapan-tahapan yang harus seorang pengguna atau user lakukan untuk mencapai tujuan, kebutuhan, dan kemauan yang dibutuhkan. Jadi di sini tidak membahas fokus kepada desain, tapi fokus kepada pengguna. Ya. Jadi kebutuhan pengguna itu seperti apa? Jadi dalam UX, ya, jadi kita tidak membahas di sini untuk yang user flow ini UI, tapi UX. UX design, jadi kalau user flow ini terkait dengan rangkaian task atau tugas atau proses ya, proses yang seorang user harus lakukan yang menggunakan platform tertentu dalam perangkatnya. Nah ini tujuannya untuk mencapai kemauan dari user. Jadi apa yang saya inginkan dituangkan di dalam user flow. Ingat ya, jadi user flow itu adalah berkaitan dengan UX atau kebutuhan dari si pengguna atau si user di dalam sebuah perangkat atau aplikasi yang digambarkan dengan serangkaian task mulai dari mulai atau proses yang ingin dilakukan sampai proses berakhirnya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat apa saja yang kita coba ketahui bersama. Oke. Nah, nanti ada tools-tools yang akan kalian gunakan. Kalian kan sudah menggunakan Figma ya. Jadi Figma itu yang nanti kita akan membuat user flow dengan Figma. Jadi untuk contohnya di sini kita lihat ya. Di sini menyatakan bahwa konteks UX design process atau user flow juga dikenal dengan UX flow atau flowchart ya. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi ya biasanya sebelum kita membuat aplikasi kita gambarkan dulu alur prosesnya. Jadi alur proses yang akan kita buat. Nah di sini menggunakan sebuah produk atau platform digital, baik itu kita menggunakan aplikasi atau sebuah situs web. Mulai dari awal masuk ya aplikasi itu hingga user tersebut mencapai tujuan yang dia harapkan. Jadi itu apa namanya user flow. Oke, selanjutnya. Nah, di sini contoh ya, contoh. Kalau kita gambarkan aplikasi yang sering kalian gunakan ya, contohnya seorang user ingin memesan makanan. Misalkan contohnya ingin memesan makanan menggunakan aplikasi yaitu Gojek di sini. Nah, kita lihat bagaimana alurnya. Jadi kita lihat contohnya ya. Oke, di sini alurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ya, ketika dia memesan, dia lakukan pertama kali tentunya membuka aplikasi kan. Aplikasi, kemudian sampai muncul dashboard. Ya. Oke, kalian punya Gojek kan? Ya. Nah, sekarang buka aplikasinya. Sama aja, Pak. Ya. Berapa kok Gojek, Pak? Aplikasinya kan Gojek pamer. Namanya kan Gojek. Gojek buka. Muncul apa halaman di situ? Halaman dashboard ya. Muncul halaman dashboard atau home screen-nya. Nah, pada halaman home screen ada banyak pilihan. Di situ ada apa aja? Alright. Terus kemudian muncul menu-menunya di situ. Ada Walmart, GoCar, GoSend, dan seterusnya. Oke. Nah, karena si user ingin memesan makanan, kemudian pilih GoFood. Itu flow-nya ketika dia memesan. Setelah si user menekan GoFood, klik GoFood. Sudah. Ya. Maka dia masuk ke layar GoFood dan menampilkan apa? Search bar. Search bar-nya enggak? Ada. Oke. Nah, di situ untuk apa?
memberikan sebuah pertanyaan. What would you like to eat? Benar nggak? Dan beberapa kategori makanan, benar nggak ya? Di luarnya. Ya kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya, dia tekan search bar dan mencari menu makanan yang dia mau. Kalian sudah sarapan belum? Belum. Sarapannya apa? Jadi pisang. Sarapannya apa? Apa jawabannya? Ya, coba cari roti. Apa? Sarapannya apa? Bakar-bakar. Buat krem, ini kan budget. Apa? Oke, di sini di fasilitas pencarian menu makanan yang dia mau. Oke, setelah itu muncul beberapa restoran atau kafe menyediakan menu makanan yang user cari. Tadi kayak bubur, proposal. Nah, roti. Itu kan roti kan. Kemudian pilih salah satu restoran atau kafe. Dia masuk ke halaman restoran atau kafe. Pilih menu menu dengan jumlah yang dia mau. Dan akhirnya masuk ke halaman konfirmasi pesan untuk melanjutkan pembayaran pribadi. Sudah bayar belum? Oke, tahap akhir si user tinggal bayar dan tutup pesanan diantar ke rumahnya atau ke kampus. Tergantung nanti kita mau dikirimkan ke alamat mana. Oke, seperti itu contoh user flow. Jadi digambarkan alurnya atau flow-nya. Nah, jadi kalian harus bisa menggambarkan flow aplikasi yang akan kalian buat sama seperti ini. Jelas nggak? Dibuat tahapannya. Lanjutnya apa? Nah, di sini kita belum ngomongin desain. Tapi baru batas user berupa narasi. Jelas nggak ya? Jelas sampai sini ya? User flow kalian tulis narasinya dulu. Prosedurnya, alurnya, prosesnya lah. Nanti muncul apa, belakangan nanti. Oke, selanjutnya. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, pentingnya user flow. Nah, dirangkum dari artikelnya, dipublikasikan oleh ini. Kenapa user flow penting? Satu, sebagai alat komunikasi. Ya. Alat komunikasi. Yang kedua, fokus pada user. Bukan detail desainnya. Ya, jadi yang kita fokuskan adalah si usernya. Bukan desain di sini. Ya, UX-nya atau usernya. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk dokumentasi. Ya, selanjutnya. Yang pertama, komunikasi. Ya. Komunikasi. Dalam pembuatan sebuah produk, nah di sini stakeholder atau orang yang terlibat kan bukan cuma si desainer saja, ya, pimpinan, kemudian mungkin juga di situ ada pengguna, kemudian di situ mungkin ada apa tadi, pokoknya
beragam. Jadi nggak hanya si desainer aja yang istilahnya si stakeholder itu dari beragam latar belakang. Mereka dari berbagai divisi, ya termasuk klien. Nah, supaya jelas ya terkait dengan desain fungsi produk yang sedang kita buat dan mudah dipahami, maka kita perlu user flow ya, karena presentasi ini menggunakan diagram user flow yang cenderung sangat mudah dipahami oleh orang non desainer. Jadi karena berbagai latar belakang, ya, maka user flow ini dibuat supaya dipahami alurnya. Ya, jadi tidak hanya seorang desainer saja, tetapi dipahami oleh orang non desainer. Ya, selanjutnya itu fungsi komunikasi ya. Itu tujuannya yang pertama. Yang kedua, fokus pada user, bukan detail desain. Nah, untuk tugas yang kalian buat kemarin itu kan fokus desain. Nah, sekarang ini fokus pada user. Fokus pada user maksudnya adalah kebutuhan, kemudian ekspektasi si user, si pengguna, kemudian aspek lain ya yang dijadikan sebuah pertimbangan utama kita membuat user flow ini. Naik motor ah. User flow ini penting yang tadi sebagai alat komunikasi. Lu aja kan lu kan ini. Orang desain yang kedua adalah fokus pada user. Nah, namanya aja kan user flow, ya kan? Ada flow-nya di sini. Oh, itu tiba-tiba anak kecil. Fokus harus fokusnya 30 tahun ya. harus user, target dari produk yang kita akan buat desainnya. Nah, kalau fokus kita sebagai desainer, memang kita adalah user, maka mestinya kita tahu perjalanannya, bagaimana mengoperasikan produk yang kita desain. Ya, jadi mulai dari titik awal sampai akhir kebutuhan. Jadi nanti kita coba gambarkan ya, ada beberapa jenis produk. Keinginan atau ekspektasi dari user yang terjadi. Jadi kalau di informasi itu ada yang namanya user requirement. Jadi kebutuhan user apa saja. Pilih semua kebutuhan, ya fungsinya atau kebutuhannya apa saja. Baik itu yang penting, ya, ini esensial, dan yang lainnya. Jadi list semua kebutuhan. Selanjutnya kita lihat dari fokus desain ini, ya, jadi intinya poin dari user flow ini adalah, jadi yang kita desain adalah pengalaman si user, jadi bukan tampilannya. Jadi pengalaman dari si user kita tuangkan di dalam sebuah user flow ini. Jelas ya? Selanjutnya, yang ketiga, dokumentasi. Nah, ini yang tidak kalah penting ya, dokumentasi ini. Tentunya dilakukan berbagai diskusi ya, jadi melibatkan desainer. Jadi ketika kita mau membuat desain, jadi sebelum kita buat desain kita diskusikan dulu nih flow-nya. Maunya kan tadi yang seperti tadi Gojek orang memesan produk kan seperti itu. Ya, ceritanya lah, gitu, flow-nya. Nah, mungkin kalau kita ada berbeda lagi, nah di situ didiskusikan flow-nya. Jadi alurnya, jadi tidak langsung buat desainnya, tapi flow-nya. Nah, diskusi ini berpotensi menciptakan berbagai perubahan desain. Seperti tadi kan, misalkan ada cari makanan menggunakan search bar. Oh, berarti itu harus ada tampilan search bar-nya kan. Nah, nanti kalau bicara desain, search bar itu bisa di atas, ya kan, bisa di bawah, bisa
Tapi intinya fungsi search bar itu harus ada. Perubahan desain, lalu pastinya ada kemungkinan seorang desainer lupa terkait alasan kenapa suatu keputusan desain itu dibuat. Jadi itu tujuan dokumentasi, ya kan? Kan kita sering lupa ya, apa yang sudah kita rancangi. Versi pertama fungsinya ada 10. Nah, dikembangkan lagi, ya kan? Versi kedua ada 15 dan seterusnya. Jadi dokumentasi itu penting ya untuk mencatat apa yang sudah kita buat. Nah, layaknya seperti notulen sih atau catatan rapat. User flow ini berfungsi untuk mencatat perubahan apa saja yang ada di dalam suatu proses desain, apa saja alasan dibuat perubahan tersebut. Ya, selanjutnya di sini apa saja akan kita lihat ya. Pertama ada tipe-tipe diagram user flow. Di sini ada 3. Yang pertama adalah task flow. Yang kedua adalah wire flow dan yang ketiga adalah user flow. Nah, untuk task flow ini sangat sederhana sekali ya. Sangat sederhana sekali mulai dari entry, action, dan success. Jadi ini tipe diagram user flow yang fokus pada task saja, yang spesifik, sehingga dibuat lurus tanpa ada cabang. Ya. Jadi task ini ngapain? Misalkan input, ya kan? Actionnya sudah action, kemudian success. Seperti ini. Task ini mulai dari awal, ya, sampai proses dan ini lurus seperti ini, nggak ada cabang, gitu kan. Nah, kalau kita ambil Gojek ini ya, sebagai contoh, nah misalnya user mau pesan go ride, ya go ride, dengan titik jemput sesuai lokasi yang dia berada dan dia mau bayar cash. Nah, dengan task spesifik ini, kita bakal tahu tombol apa saja yang mesti si user tekan, dan halaman apa saja yang mesti dia lewati. Jadi dalam penggunaan task flow, ini task nih, ini satu task, ini satu task, ini satu task. Ya. Jadi dalam satu task ini, ya kita asumsikan bahwa semua user mengerjakan satu task, mulai dari titik mulai, kemudian proses sampai titik akhir atau tujuan yang sama, seperti ini. Ya. Itu task flow. Kemudian wire flow. Ya, kemudian wire flow. Nah, wire flow ini seperti ini contohnya, ya. Seperti contohnya merupakan kombinasi antara wireframe yang ini, wireframe, ya, wireframe dan flowchart. Flowchart ini banyak digunakan juga di membuat aplikasi sistem informasi ya, atau aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan prosedur. Nah, untuk membuat wireflow diperlukan beberapa layout kasar dari tampilan UI. Nah, di sini sudah menggunakan UI kalian. Ya, sudah ada UI-nya, desainnya. Tapi masih kasar, belum ada gambarnya yang mirip seperti aplikasi. Tapi intinya ada layout kasarnya ya, walaupun berupa kotak-kotak gitu. Layout kasar itu ya kayak gini nih. Nah ini layout kasar kan. Nah misalkan ketika diklik ini muncul gambar ini gitu kan. Ketika diklik tombol ini muncul halaman ini. Nah ini namanya adalah wireflow. Ya, ini layout kasar tampilan UI yang disusun sesuai arah alur suatu task. Wireflow paling baik digunakan dalam desain layar mobile phone. Jadi kalau kita membuat aplikasi nih, aplikasi mobile, ini untuk
Wireflow ini sangat cocok ya, karena tadi ada desain kasar, mulai dari ketika kita klik suatu tombol dia akan keluar ke halaman mana. Ketika kita klik gambar dia akan keluar ke halaman seperti itu. Wireflow paling baik tadi digunakan untuk mobile phone karena cenderung kecil sehingga mudah untuk disusun berderet untuk membentuk diagram ya. Nah, di sini keutamaannya apa? Yaitu mempercepat iterasi. Iterasi atau looping atau pengulangan proses desain dan mudah kita berkomunikasi di dalam tim. Nah, itu untuk bukan user flow, Wireflow maksudnya. Nah, sekarang user flow nih. Nah, ini user flow. Nah, tadi user flow di sini ada perbedaannya, ada ini nih. Ya, ada diamond di sini. Ada diamond. Nah, user flow adalah tipe diagram yang paling kompleks dan komprehensif di antara dua tipe lainnya. Tadi kita dengan task flow ya, task flow dan apa tadi? Wire flow ya. Ingat ya, di sini ada task flow nih berupa kotak-kotak seperti ini. Ini task flow. Wire flow seperti mobile phone di sini ya. Tapi tidak ada gambar kotak-kotaknya. Nah, ini gabungan antara wire flow dengan apa? Ini apa ini? Ini ada kotak-kotaknya ini apa ini? Task flow, ya task flow. Ini wire flow dan terakhir adalah user flow. Ya, itu gabungan antara task flow dan wire flow. User flow adalah tipe diagram yang paling kompleks di antara dua tipe. Kenapa? Ya, karena berbeda dengan task flow. User flow menekankan pada tipe user. Menekankan bahwa tiap user pastinya punya cara masing-masing dalam menjalankan suatu task. User flow ya tidak harus dibuat dengan serangkaian wireframe seperti yang ditunjukkan pada contoh di atas, walaupun akan lebih baik jika menggunakannya. Boleh pakai ini, yang ada gambar ini, atau hanya berupa ini saja nih, ya kan gambar ini saja. Tapi kalau ada lebih baik. Gitu. Nah, dalam menggunakan user flow, kita boleh membuat beragam skenario berbeda, ya mulai dari titik mulai juga berbeda. Tapi tujuannya utamanya adalah supaya sama. Nah, misalnya nih, seorang user Gojek mau pesan GoRide. Berarti kan tujuannya adalah cuma satu. Apa tujuannya? Pergi ke suatu tempat, pakai jasa ojek online dari Gojek. Itu tujuannya, nggak ada yang lain. Ketika dia pesan GoRide. Benar nggak? Itu fungsinya satu aja. Ketika dia mau pesan GoRide, nggak mungkin dia mau pesan makanan kan? Ya kan? Ketika dia pesan GoRide, maka dia akan pergi ke suatu tempat jasa ojek online dari Gojek kan? Ya, nah seperti itu. Nah, dengan satu tujuan, ada berbagai kemungkinan bisa user lakukan. Entah dia membayar mau pakai cash, ataupun pakai banking, GoPay, ya kan? Atau e-wallet, atau apa gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi beragam intinya. Nah, sekarang kita lihat di sini cara membuat user flow, ya. Nah, cara membuat user flow ada beberapa tahapan. Secara garis besar ada 4 tahapan di sini. 4 tahapan. Yang pertama, pahami usernya dulu. Ya. Karena kita mau membuat aplikasi untuk user, maka kita pahami dulu
usernya. Gitu. Kalian kan sekarang membuat tugas nih. Tugas membuat apa? Aplikasi kan. Pahami usernya dulu. Ya. Yang kedua, baru membuat garis besar user flow. Oh ya, tahap pertama pahami usernya dulu. Maksudnya ini adalah user requirement. Kebutuhan user apa aja nih? Jadi satu-satu. Apa sih kebutuhan user di yang kedua, membuat garis besar user flow. Yang ketiga, menggunakan elemen pembentuk user flow yang sesuai. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini mesti ini ada nih. Tuh di depan ada dua. Baik, kita lanjutkan ya. Cara membuat user flow yang pertama adalah pahami usernya dulu. Yang kedua, membuat garis besar user flow. Yang ketiga, gunakan elemen pembentuk user flow. Yang keempat, penyempurnaan. Baik, untuk yang kedua. Baik, yang kedua ini, membuat garis besar user flow. Nah, biasanya kalau kita membuat aplikasi komputer itu tidak jauh dari input proses output kan. Nah, ini sama. Mulai dari titik mulai, kemudian proses-prosesnya atau tahapan-tahapan penyelesaian di sini, atau mungkin task-tasknya yang akan dilakukan di dalam sini. Yang ketiga ada titik-titik akhir atau end. Ya, kalau di flowchart namanya ini adalah titik mulai atau titik titik mulai, biasanya berupa lingkaran ya, dan diakhiri dengan lingkaran juga di titik akhir kalau di flowchart ya, simbolnya. Oke, kita lihat satu-satu di sini. Pahami usernya dulu ya, ini penting sekali ini ketika kita membuat aplikasi. Ya. Jangan sampai kita langsung membuat aplikasi tanpa adanya user requirement. Ya. Atau kebutuhan dari pengguna. Jadi kebutuhan si user itu penting di sini. Ya, untuk apa di sini? Pertama, yang paling baik kita membuat user flow adalah kita harus pahami kebutuhan dan motivasi user dari produk yang kita desain. Nah, itu penting. Nah, misalnya di sini pertanyaannya, apa sih yang user butuhkan di produk kita? Apa yang si user butuhkan dari produk kita? Itu harus bisa terjawab di user flow. Pertanyaan yang kedua, permasalahan apa aja yang user mau untuk dipecahkan? Itu harus tergambar di user flow. Ini pertanyaannya harus kalian jawab nih. Ya. Nanti kan kalian akan ada tugas lanjutan ya setelah ini membuat user flow. Sekarang nggak apa-apa desainnya cukup. Ketiga, fitur apa saja sih yang paling penting? Fitur nih, berarti function, fungsi di dalam aplikasi kita. Fitur apa saja yang paling penting? Ya, yang paling penting itu mandatorinya. Gitu. Yang paling penting bagi user dan kenapa mereka menganggapnya penting. Kalau contoh tadi ya, go right itu fitur yang paling penting apa? Bukan generation,
fiturnya apa? Map udah pasti ya kan. Harga harga. Terus apa lagi? Pasti dia akan apa namanya fitur pencarian di antar kemana kan lokasi. Kalau nggak ada lokasi kan nggak bisa menunjukkan dia mau diantar kemana. Nah seperti itu. Jadi fitur penting nih yang ada di aplikasi kita. Apa saja yang dipertanyakan user saat mereka menggunakan produk kita untuk pertama kalinya? Ini harus bisa terjawab juga. Informasi apa yang perlu disediakan untuk memudahkan user dalam berinteraksi dengan produk kita? Pahami ini dulu ya. Pahami ini dulu. Selanjutnya adalah baru kita membuat user flow, di mana di sini sebagian besar desain diawali dengan draft dulu, drafting ya. Draft ini penting untuk outline. Nah, gimana caranya? Ya buat draft user flow dengan menggambarkan box. Ya, box itu kotak-kotak yang merepresentasikan setiap tindakan user dalam mengoperasikan produk yang kita desain ini. Ya. Nah, pertama adalah titik awal, kemudian tahapan yang diselesaikan, dan titik akhir. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah ya, ketika kita membuat desain, awalnya titik awalnya ini. Ya. Titik awalnya, ini titik mulai, ya kita bisa bentuk dengan sebuah lingkaran, bertuliskan entry. Ya, entry. Ada yang dituliskan, ada yang tidak. Ya, kalau flowchart biasanya di sini ada yang dituliskan, ada juga yang tidak. Atau misalkan dalam bahasa Indonesia mulai juga bisa. Ya. Intinya harus ada titik awalnya, ya, atau masuk gitu. Dilanjutkan dengan halaman entry layar yang akan dilihat oleh user setelah masuk ke dalam produk kita. Itu harus ada ya titik mulai ini. Kalau nggak ada, nanti itu orang akan bingung. Ini awalnya yang mana? Yang mulai yang mana? Itu penting sekali ya. Nah, selanjutnya di sini yang kedua, tahapan penyelesaian. Nah, ini adalah intinya di sini. Intinya di bagian ini nih, ya. Di bagian ini dari user flow. Tahapan-tahapan penyelesaian ini biasanya terdiri dari apa? Adalah halaman login, ya kan? Halaman sign up, kemudian ada onboarding, home screen, ya kan? Kemudian ada beberapa halaman yang lain, beberapa misalkan perilaku user yang user butuhkan untuk menyelesaikan task ini. Nah, ini untuk draft ini tidak perlu detail. Jadi yang simpel aja cukup ya, di bagian sini. Nah, seperti ini contohnya ya, ada suatu task, kemudian ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan, apakah misalkan ketika dia memasukkan username dan password itu ada pertanyaan atau kondisi. Kondisi. Kalau di bahasa pemrograman namanya kondisi ya. Kondisi atau pilihan. Ya. Sini, atau bisa berupa decision atau keputusan. Gitu. Kalau dia benar, maka melanjutkan prosesnya. Kalau tidak, maka kembali lagi ya ke task sebelumnya. Ya. Nah, ini intinya di sini. Yang ketiga kita lihat ya. Yang ketiga ini adalah
proses terakhir dari sebuah user flow diakhiri dengan gambar lingkaran. Ya. Oh, ternyata misalkan setelah dia order, maka prosesnya selesai dan close. Jadi seperti itu. Harus ditandai dengan gambar ini, lingkaran, close. Gitu. Ya. Nah, titik akhir interaksi antara produk yang kita desain dengan user, di mana pada titik ini user telah berhasil menyelesaikan task yang dia kehendaki. Ya. Contoh, misalkan di sini, dari titik akhir dalam pembelian sebuah barang, ya, bisa jadi ada halaman konfirmasi yang memberitahukan pada user bahwa pesanannya sudah diterima oleh penjual dan akan segera diproses untuk dikirim dan proses selesai. Bisa di situ prosesnya. Atau contoh lain ya, ketika user telah berhasil melakukan pendaftaran dan pembuatan akun dalam sebuah platform, ketika dia sudah selesai pendaftaran, maka prosesnya selesai. Bisa juga seperti itu. Apakah user akan langsung dibawa ke home screen? Ataukah sebaliknya dibawa ke halaman login? Nah, ini harus diputuskan bersama oleh tim. Endingnya di mana? Close-nya di mana? Harus didiskusikan. Oke, tahap ketiga. Tahap ketiga menggunakan elemen pembentuk user flow yang sesuai. Oke, di sini bahwa kita sudah tahu tadi flow-nya dan hal-hal penting yang ada dan bagaimana permasalahan itu bisa dipecahkan di dalam flow kita. Selanjutnya di sini kita akan bentuk nanti berupa box-box yang beragam ya. Ini merupakan kode atau notasi yang mudah dibaca. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Untuk elemen pembentuk user flow ada persegi panjang, ya, lingkaran, diamond, dan ada garisnya. Ada garis. Persegi panjang, lingkaran, diamond, dan garis. Yang mirip seperti flowchart nanti. Pertama persegi panjang ya di sini contohnya ya. Digunakan dalam membuat user flow menandakan halaman atau tampilan layar. Nah ini. Jadi kotak itu adalah menggambarkan layar kalian atau tampilan halaman page. Kotak itu menampilkan page welcome. Berarti tampilan layar di situ untuk welcome. Kemudian detail, berarti ada tampilan detail dari aplikasi kita. Item not found, berarti tampilan item not found. Jadi kotak itu menggambarkan sebuah layar atau form atau view kalau di MVC model controller. Nah, view-nya itu adalah kotak ini. Nah, selanjutnya apa saja sih contohnya? Nah, di sini contohnya home screen ya, bisa home screen, bisa halaman onboarding, bisa halaman login, bisa di sini login. Oh, berarti ini halaman login. Kemudian di sini misalkan sign up, berarti di sini halaman untuk sign up. Dan sebagainya. Ingat ya, jadi kotak itu adalah tampilan layar atau page. Persegi panjang ini. Kemudian lingkaran di sini. Lingkaran umumnya digunakan ya di user flow ini menandakan action atau perilaku user. Perilaku user itu digambarkan dengan lingkaran.
atau proses. Apa aja sih contohnya di sini? Ya. Di situ misalkan pilih, berarti si user memilih. Bayar, berarti user membayar. Digambarkan dengan lingkaran. Jadi perilaku user dibuat lingkaran. Jelas nggak? Jelas ya. Misalkan mencari produk, dia gambarkan mencari. Kirim, apa yang dikirim? Barang. Kirim produk, kirim. Berarti proses user. Intinya yang dilakukan oleh user. Cari dan sebagainya. Ya. Ingat ya, jadi perilaku user digambarkan sebuah lingkaran atau dia sebagai proses. Harus berupa kata kerja, bukan kata benda. Welcome, kirim, walaupun nggak ada imbuhan mengirim. Kirim itu kata kerja, cari itu kata kerja. Oke, selanjutnya diamond. Nah, ini ada di flowchart juga. Ada di flowchart untuk menggambarkan sebuah keputusan. Decision. Ya. Digunakan mendatangkan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, yes or no. Kalau di bahasa pemrograman, true or false, benar atau salah. Jadi di sini jawabannya ya atau tidak, yes or no. Nah di sini kok ada pertanyaan segala, gitu kan? Karena kan dalam user biasanya dibutuhkan percabangan yang menandakan seorang user itu bakal dibawa ke halaman mana kalau dia pilih ya atau tidak. Nah contohnya pertanyaan berupa sudah punya akun, jawabannya ya dan tidak kan. Kalau tidak punya maka registrasi. Kalau sudah punya maka login. Jadi ada istilah kalau seorang programmer itu dikasih kata seorang programmer di dalam menjalani kehidupan ini hanya ada dua. Apa itu? Dia dihadapkan pada sebuah kondisi dan looping ya, dalam sebuah algoritma. Jadi pilihannya itu, yaitu pilihannya atau sesuatu pilihan atau sesuatu yang berulang. Apa pilihan itu? Ketika dia bangun hidup pasti diberikan pilihan kan? Ya enggak? Membaca doa atau langsung mandi atau langsung tidur lagi. Dan itu selalu berulang setiap hari, ya kan? Nah begitu pun di dalam aplikasi pasti ada sebuah kondisi ya atau pertanyaan atau jawaban yang harus dia ya. Maka diamond ini harus ada untuk sebuah percabangan atau pilihan. Pilihannya di sini hanya dua, ya, ya dan tidak. Ya, pertanyaan sudah punya akun, contohnya tadi ya. Nah sekarang garis ya, garis ini yang ada tanda panahnya digunakan untuk menyambungkan suatu bentuk dengan bentuk yang lain sebagai arah, ya. Bisa dari kiri ke kanan, atas bawah dan seterusnya ya. Ini disesuaikan juga ya bahwa garis yang bisa digunakan dalam user flow ada dua, garis biasa dan garis putus-putus. Garis biasa itu garis tegas ya, tanpa ada putus-putus, dan garis putus-putus. Nah, yang membedakan kedua garis putus-putus ini dipakai untuk balik arah
Misalnya, ketika seorang user di suatu halaman tertentu mau kembali ke halaman sebelumnya, maka dibuat dari putus. Maka dia akan kembali ke halaman berikutnya. Halaman sebelumnya maksudnya. Nah, tahap terakhir ini penyempurnaan, ya. Apa saja yang disempurnakan? Pertama, buat label dengan tulisan yang jelas. Contohnya, hindari penggunaan uppercase atau kapital semua, karena akan mengurangi readabilitas atau keterbacaan. Jadi ini saran aja ya. Jadi intinya gunakan penggunaan uppercase ini dihindari, ya. Kemudian pilih warna yang tepat. Jadi warna ini bukan untuk styling, akan tetapi sebuah pengkodean. Biasanya misalkan kode untuk login, misalkan tadi gambar kotaknya itu halaman login atau register itu yang mana? Misalkan warna kuning atau warna biru. Kemudian halaman proses setelah dia masuk halaman pertama, misalkan warna hijau, misalkan halaman pembayaran warna apa. Jadi intinya untuk pengkodean aja, tidak untuk styling di sini. Konsisten dalam pemanfaatan struktur visual ini untuk memudahkan dalam proses pembacaan, ya. Tools yang digunakan ya di sini ada Figma, kemudian ada Overflow, ya. Ini ada Justinmind, Overflow, Wireflow, Mockflow, OmniGravel, Draw.io, Widget Chart, MindMeister, Miro, Mural, Clippy, Visme, Xmind, ya, Visual Paradigm Online, Visio, Userflow, dan seterusnya. Yang biasanya digunakan untuk membuat kayak seperti use case diagram, kemudian UML, ya, diagram UML oleh mahasiswa sistem informasi atau teknik informatika itu biasanya menggunakan Visual Paradigm Online atau Visio, ya. Nah, kalau Figma itu tadi Userflow itu gabungan tadi antara ini Wireflow, ya, seperti ini dengan TaskFlow. Kalau misalkan kalian buat aplikasi mobile aja, gitu kan, kalian gunakan Userflow untuk memudahkan di dalam proses aplikasi pembacaan aplikasi, ya, di sini. Jadi sudah ada desain kasarnya. Misalkan klik gambar ini, maka akan muncul tadi detailnya. Nah, ketika diklik di sini, maka akan muncul di sini ada pop-up misalkan. Kemudian klik di sini akan ada tadi di sini apa nih namanya? Diamond, ya. Diamond ini berupa tadi pilihan atau kondisi. Kondisi kalau dia benar, ya, kalau dia benar, maka akan misalkan muncul ke halaman ini. Lihat ada tanda-tanda ini, garis putus-putus dan garis lurus. Ya, berarti ini proses selanjutnya. Kalau ini bisa kembali lagi ke sini, gitu. Ini pilihannya dari sini, iya dan tidak. Kalau tidak, mungkin muncul ini, page ini. Ini disimbolkan layar, ya, layar nih, atau page. Ini juga sebenarnya page, cuma di sini page itu langsung digambarkan berupa tampilan aplikasinya, desain layar kasar. Sebenarnya ini sama, cuma kalau ini adalah desain layar kasarnya, kalau ini adalah disimbolkan dengan kotak, ya, sama aja sebenarnya. Mungkin
mungkin karena supaya tidak terlalu penuh, maka disimbolkan dengan ini. Bisa juga seperti itu. Ini ada decision, pilihan. Tadi ada pilihan ya. Benar, maka kalau salah maka muncul halaman ini. Kalau benar maka mungkin di sini ketika dia salah akan muncul halaman ini. Kalau dia benar muncul halaman ini. Nah, ketika dia klik ini, tombol ini, ada pilihan lagi. Kalau dia benar, maka di sini akan tampil seperti ini. Kalau salah akan tampil ke halaman ini. Jadi seperti itu. User flow, ya gambarannya diharapkan kalian sudah memahami user flow dan nanti yang kalian sudah buat, ya itu lengkapi dengan user flow-nya. Ya, paham nggak? Misalnya udah ada nih, lengkapi dengan user flow, dengan masukkan tadi ada kotak dari ini. Kalau kalian kan nggak ada jaringannya sini, tetapi dengan jaringan itu untuk memberikan sebuah panduan atau di sini yang namanya jawaban ya dan tidak, atau dibutuhkan percabangan yang menandakan seorang user bakal dibawa ke halaman. Baik, demikian pertemuan kita. Selanjutnya kita akan mengikuti tugas masing-masing yang telah kalian kerjakan. Di sini ada beberapa kelompok. Perwakilan kelompok cium tangan. 1, 2, 3, 4, 5, tolong di review. Suruh maju satu-satu. Kan dipresentasikan di sini. Dipresentasikan. Iya, ini share ke WA. Iya, share aja ke WA. Kita ditampilin. Bikin lanjutin desainnya kemarin, ditambahin user flow aja kan? Kasih Pak ya. Udah ada. Desainnya udah ada. Udah ada ya. Jadi desainnya udah
Ya baik, yang sudah selesai dan menandakan proyeknya silakan kirimkan ke bawah ya. Ya silakan. Oke, langsung saya screen di sini tampilkan.
Langsung kalau langsung di share screen ya. Silakan ya. Sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas UI UX minggu 3. Boleh urus saja ya? Boleh. Kiri kanan. Oh, oke. Kelompok kami terdiri dari Algita, Hasan, Afif, dan saya sendiri sebagai Cakwil. Lanjut. Pengguna memahami preferensi dan kebutuhan audiens sehingga kami dapat meningkatkan kualitas konten dan data. Kami ingin menganalisis demografi penonton dan mengidentifikasi saluran komunikasi yang efektif untuk berinteraksi dengan mereka. Riset pengguna. Yang pertama ada target pengguna.
Targetnya adalah penonton kami hanya dalam konten yang kami sajikan. Kami ingin menggali preferensi mereka terkait tema, format, dan durasi video, serta mengetahui tantangan yang mereka hadapi saat mengakses konten kami. Yang kedua, masalah yang dihadapi. Kesulitan dalam menghasilkan video berkualitas tinggi dan keterbatasan penyimpanan pada perangkat pengguna. Koneksi internet yang tidak stabil juga menjadi hambatan saat mengunggah atau menonton video. Yang ketiga, kebutuhan yang diperlukan. Pengguna aplikasi membutuhkan antarmuka yang sederhana untuk efisiensi navigasi dan desain yang menarik untuk memanjakan mata pengguna. Dan yang terakhir, interaksi dengan aplikasi. Pengguna dapat menonton video secara lancar melalui aplikasi. Dengan antarmuka yang responsif, pengguna dapat dengan cepat beralih antara video, memberi komentar, dan berinteraksi dengan konten lainnya, menciptakan pengalaman penonton yang menyenangkan. Research design. Di sini kami mengambil format navigasi yang simple namun tetap menarik dengan warna ungu yang mengarah ke abu-abuan, jadi tidak terlalu di mata. Jadi memudahkan para user untuk bergabung dengan mudah. Tak hanya itu, dikenakan aplikasi Narada bisa dapat dengan mudah beradaptasi. Hasil desainnya seperti ini. Tentunya kayak seperti rata-rata aplikasi sosial media lain seperti Instagram, Twitter, atau YouTube. Saat mereka ada aplikasi ke HP, semua layernya ada di bagian bawah. Jadi mempermudah mereka yang sudah familiar dengan template itu di aplikasi kami. Dalam pembuatan aplikasi, kamu memilih memfokuskan kepada proyek kami yang lain. Kalau kata orang two birds with one stone. Dengan pelajaran mengenai desain dan cara aplikasi mulai, kami dapat menghasilkan sebuah layer aplikasi di dalam program yang mudah diaplikasi, namun tetap terlihat menarik dan tentunya telah terbiasa dipakai oleh para user. Langsung di aja prototipe. Anjir, lemot banget. Oke, wifi-nya. Gue cuma hotspot sendiri anjir. Parah. Mana itu? Ntar Pak, wifi-nya Pak, trouble nih. Tolong aja nggak tunggu.
Yang dari Zoom siap-siap ya. Setelah ini tampil tim yang di Zoom. Makin template. Kayak gini tadi. Gua kan bisa di Presentasiin nih ya, dipencet. bisa dipencet-pencet. Saya nggak di internet. Gak usah kali di next aja ke kelompok lain. Bentar, ngetek. Alamak. Bisa. Aja sih. Kelihatan lah. Langsung ke kelompok lain aja kali Pak. Yang dari Zoom silakan nih, ada yang mau tampil? Ini berarti ditutup dulu aja Pak. Nanti kalau udah bisa. Berarti ditutup dulu. Oke. Yang dari Zoom silakan. Ada yang mau tampil nggak? Karena ada masalah koneksi, jadi kita presentasi kita dengan dibaca hasilnya. Begitu, mungkin terima kasih. Jaringannya parah banget. Dari sini. Yo. Udah kirim. Masih mentah ya. Tahan. Itu belum submit di ID, coy. Ada. Biar- Bawah. Kan batasnya masih 15 jam lagi, 15 jam lagi. Januari. 15 jam lagi. Iya. Coba lihat. Parah banget. Selanjutnya siapa? Ya, selanjutnya saya mau panggil itu tuh di chat juga kolom chat buka. Oke, kita lihat kolom chat apa ada aja. Klik.
Ini sih kapan? Nggak, saya minjem buat lagi. Oh, enggak. Ya, di sini kita lihat permisi. Oh, yang hadir Kak, siapa tuh? Tahu kalau tahu. Enggak lah. Kan banyak paket juga. Udah bentok, Pak. Ada yang mau tampil nggak di Zoom? Share screen dari Anjir. Remove. Sama iya. share screen dari sini. Sini. Kalau udah foto ya udah, langsung hapus aja dulu kan. Bagus sekali kan. Biasa. Full. Vitamin full. Paling ke kafein. Laut ibinya kafein. Iya, jaringannya parah. M102. Apa? Takut betul orang ini.
Tapi di HP yang muncul emang nggak bisa dipencet, Pak. Kasih apa lanjut presentasinya itu. Di Mac mukanya. Kan saya ngomong kayak saya ini maksudnya ya. Oke. Oke. Oke, di sini ada Di back dulu aja. Udah desainnya. Jadi di awal tugas kami ada fitur sign in dan sign up. Jadi setelah dipencet sign in atau sign up, kita akan masuk ke tampilan awal tugas kami. Ada jadwal kami, terus video aja untuk kami ide mereka. Siapa yang ide dari Kado? Itu untuk mendukung kami seperti penampilan atau pembelian. Nah, setelah itu ada video recommended for you untuk video yang kami. Kalau ada fitur video. Oke, di sini fitur video itu berisikan video-video kami yang bisa ditonton oleh penonton kami. Dan sampingnya lagi ada fitur akun. Udah. Nah, di fitur akun ini kalian bisa isi username, full name, email, dan password. Bisa juga di-share dan bisa juga di back. Mas, coba bisa di back. Ke halaman. Oke, begitu saja dari aplikasi lain kami, ada yang bisa lihat. Itu Pak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini kita bisa lihat rapi untuk tugas berikutnya. Jadi yang sudah jadi desain sekarang apa-apa dikirimkan ke bawah dulu. Selanjutnya adalah desain berikutnya lengkapi. User ini adalah fokus pada pertama kalian mulai dari yang pertama nanti
Kemudian apa saja fitur-fitur utamanya? Mungkin kalian sudah dapat yang baik. Kan Bikin aplikasi apa? Konten-konten. Oke, seperti itu. Jadi harus bisa menjawab permasalahan kita apa. Harus tergambar nanti di user flow. Jelas ya? Jadi kalau kemarin kita fokus di desain, ya kan? Nah sekarang ada di user flow-nya, maksimalkan di user flow. Ya. Nah nanti di dalamnya itu ada ya. Di apa namanya? Ya. Tapi intinya pertama adalah yang paling penting sekali itu adalah kebutuhan user requirement. Kalau di aplikasi tidak berdasarkan kebutuhan user, ya, itu aplikasi. Ya, itu yang paling pertama. Jadi harus digambarkan user flow-nya atau kebutuhan user. Jelas ya? Demikian teman kita karena sudah habis ya. Oke. Dan itu benar. Dan kita oke, demikian teman kita. Foto-foto yang di Zoom by galeri. Ini aja Pak. Baik, yang di Zoom silakan ditampilkan wajahnya, wajah masing-masing. Ya silakan. Ella, Sulis, Bagas, Aini Cahyani, Mira, Jeren, Aura, Pinkan, Wahyudi, Jihan, Pak Yudi, Arinil. Oke, silakan foto di sebelah sini bareng sama yang ada di Zoom. Cindy mana Cindy? Makanya nih nggak ada. Sulis, Nabila, Putri mana Putri? Junior, Jeren, Aura. Ada. Wahyu. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Di tengah ada pernah iklan. Lihat ini berpalsi belum ada mukanya. Oke, semuanya maju ke sini. Yuk, foto yuk. Oh, apaan sih narsis banget, Pak? Masih no, ini sama nggak ada. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih.
Oke, dadah. Thank you.